Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, al-mukarramun wal muhtaramun jamaah salat subuh musalla Syifaul Qulub. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada hadirin sekalian, bapak-bapak, abang dan masku semua, kesehatan dan afiat. Allah berkahi pada keluarga bapak-bapak semua, dan semoga Allah jadikan keturunan bapak-bapak semua dzurriyyatan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya tadi sudah disebutkan, Habib Hudan Al-Hasni, lahir di kota Solo. Ya, alhamdulillah. Ada face-face Solonya nggak Pak? Ada ya Pak? Jokowi. Saya tinggal di Kampung Sawah dekat SMA Yasri, sampingannya pas di Gang Haji Oncot. Kemudian aktivitas sehari-hari mengajar. Jadi asli mengajar Pak, saya bukan CEO, enggak CEO Pak, asli ngajar aja. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bermuajadah dengan al-mukarramun semua di mushola kita cintai ini dalam rangka untuk tadabbur Al-Quran, khususnya berkaitan dengan ayat-ayat waris. Duduknya kita pada pagi hari ini insya Allah adalah salah satu proses pensucian jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Karena hadirnya kita di majelis ilmu setelah melaksanakan salat subuh, menunggu syuruk dengan niat i'tikaf, memenuhi banyak perkara yang sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Kita jadi mutmainnah karena berzikir, karena melakukan ketaatan. Kemudian kita bertemu dengan teman-teman terbaik, bertemu dengan orang-orang salih. Kemudian kita mengambil ilmu dari mereka, mengambil nasihat dari mereka. Kemudian kita bisa mengcopy paste akhlak-akhlak yang mulia dari teman-teman kita. Dan hukumnya fardu ain mencari teman yang saleh itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Allah tiap pagi maupun sore. Ya, udah kayak nama warung Padang ya, pagi dan sore. Insyaallah. Kemudian ada faktor lain yang menjadikan jiwa kita bersih, seperti meniru Rasulullah SAW, meniru perilaku para sahabat-sahabatnya, dan tentunya doa yang kita nanti panjatkan di majelis ilmu ini menguatkan tauhid kita, menguatkan posisi mengingat Allah di dalam jiwa kita. Nah, dengan begitu jiwa kita atau hati kita menjadi suci, perjalanan kita di dunia dan akhirat mudah-mudahan sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Udah kayak politisi belum Pak? Kurang berapi-api ya kalau untuk kampanye. Pagi ini kita mulai dari surat An-Nisa ayat 7. Mohon koreksinya, kemarin kliennya ayat 11. Gak apa-apa, tapi kita tetap startnya dari ayat 7 terlebih dahulu dari surat An-Nisa. Hadirin sekalian yang mukarramun, biasanya kajian tema waris itu deliverynya dengan sistem kitab fikih. Jadi bahwa ilmu faraid itu apa hukum mempelajarinya, dan seterusnya. Pendekatan seperti ini sangat cocok untuk santri di pesantren menggunakan kitab. Kalau untuk brainstorm, untuk sekedar tukar wawasan dan nanti menjadi bahan utama berdiskusi, saya lebih senang menggunakan metode tadabbur. Kita lihat ayatnya, kita coba ambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Tentunya tidak seluas pembahasan kitab fikih, tapi mudah-mudahan kita punya gambaran ketika nanti membuka mushaf
sampai surat An-Nisa ayat 7. Oh iya, kemarin poin pentingnya ini. Nanti masuk ayat 8, 9, 10, 11 kita punya gambaran dari satu lembar tentang ayat-ayat waris. Jadi buku-buku yang tebal kita baca di lain waktu, di forum atau kesempatan berikutnya. Tapi fondasinya adalah satu lembar surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 7, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasu nasiban mafruḍa." Terjemahnya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik peninggalan itu sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an rincian hukum faraid itu ada di ayat 11. Tapi sebab turunnya hukum faraid itu ada di ayat 7. Dulu ada seorang perempuan namanya Ummu Qujjah. Di riwayat yang lain disebutnya Ummu Quhah. Datang ke Rasulullah. "Wahai Rasulullah, suamiku Aus bin Sabit Al-Ansari gugur dalam peperangan. Dia meninggalkan harta sekian. Tapi dua abangnya, dua saudara kandungnya mengambil seluruh harta itu. Padahal Aus bin Sabit punya aku, istrinya, dan dua anak perempuan. Dia memiliki aku, istrinya, dan dua anak perempuan. Ini benar Rasul, kami gak dapat apa-apa." Kemudian Rasulullah SAW memanggil dua abangnya Aus bin Sabit. Rasulullah bilang, "Wahai perempuan, wahai muslimah, tenang, tunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kalian, dua saudaranya Aus bin Sabit, tunggu keputusan dari Allah. Jangan kau gunakan sedikit pun dari harta itu. Tahan diri kalian." Lalu mereka insiraf, lalu mereka pergi meninggalkan Rasulullah. Tak lama kemudian datanglah wahyu ini, datanglah surat An-Nisa ayat 7 untuk menjawab problematika curhatan seorang sahabiyah radhiyallahu anha tentang harta waris. Maka kemudian rinciannya datang di surat An-Nisa ayat 11. Istrinya dapat 1/8, dua anak perempuannya mendapatkan 2/3 dibagi rata, sisanya untuk dua abangnya Aus bin Sabit Al-Ansari. Itulah hukum yang kemudian Allah turunkan untuk kaum muslimin. Di masa jahiliyah, di masa Arab jahiliyah itu perempuan gak dapat warisan, Pak. Bahkan istri itu bisa diwariskan kepada anak. Skemanya gini, misalnya seorang laki-laki punya 4 istri, 1, 2, 3, 4. Bayangin siapa Pak? Diri sendiri. Wah, cukup berani kita ya membayangkan diri sendiri. Ya beraninya bayangin aja Pak. Nah, dari anak kecil menikah dengan istri pertama, punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya sudah 20 tahun usianya, pernikahannya sudah 21 tahun. Anak laki-lakinya 20. Istri keduanya usianya 25. Istri ketiganya 23, istri keempatnya 16 tahun. Jadi istri kedua, ketiga, dan keempat itu sepantaran dengan anak pertamanya. Nah, di masa jahiliyah, ketika si bapak ini meninggal, maka ibu tiri itu diwariskan kepada anak sulung. Istriku adalah ibu tiriku. Jadi judul filmnya gitu. Itu masa jahiliyah. Jadi perempuan itu tidak ada kehormatannya sama sekali. Padahal di masa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya
curhati perkara duit, Pak. Jadi kita nggak usah kaget kalau nanti istri kita banyak apa istilahnya ya, menyampaikan kegelisahan hatinya, ini kurang loh ya, ini biayanya segini loh ya, ini harga-harga naik loh ya, itu total listrik udah nyanyi ya. Itu santai aja Pak, karena dari dulunya memang demikian, dan Rasulullah itu tenang sekali menghadapi curhatan seorang sahabiah. Tunggu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh kita tiru Pak, tunggu rezeki dari Allah. Kita bilang ke istri kita, tunggu rezeki dari Allah. Kamu ini ada uang, ada nafkah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Aldi Tahir, semua burger milik Allah. Itu benar Pak. Ini memang rezekinya istri kita, anak kita itu dari Allah, bukan dari kita. Kita ini hanya kabelnya aja Pak, untuk menyampaikan. Kalau nanti kita meninggal, mereka tetap ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau rezeki lebih, bilang ini rezeki lebih dari Allah, semoga kita tambah syukur. Ini rezeki kayaknya kurang deh, minta aja kamu sama Tuhan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Surat An-Nisa ayat 7 menetapkan ada harta waris untuk laki-laki maupun perempuan. Pelajaran yang kedua, ada pada lafaz nasibun, walin nisa'i nasibun. Di sini bahasa Arabnya nasib artinya bagian atau takaran. Orang Indonesia menyebutnya nasib. Tapi saya melihat ya, jalan Gang Haji Alim ya. Yang pohon bambu depan klaster itu kan rubuh Pak. Akhirnya putar dulu lewat Haji Yasin. Nah, pas mau lanjut udah rubuh, ketutup jalannya. Nasib. Berarti bagianku hari ini tidak lewat rute ini, tapi harus lewat rute yang lain. Nasib itu diserap oleh bahasa Indonesia untuk mendefinisikan situasi hidup yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu nasib, sudah nasib kita Pak. Tahun ini nggak usah dilanjutkan kalau politik, kita nggak definisi ya. Jadi Allah sudah memberikan takarannya nanti untuk setiap ahli waris, nasib mafruḍah yang sudah Allah tetapkan. Kenapa Allah yang tetapkan? Karena semua yang kita miliki di dunia ini sejatinya milik Allah. Kalau kita meninggal, orang-orang akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Kalau kita mati, harta kita itu kembali menjadi milik Allah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh harta, maka Allah kembalikan kepada hambanya, dikembalikan kepada ahli warisnya si mayit. Nah, manusia itu punya sifat innal insana bi rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu sangat mencintai harta. Bahasa Arabnya harta di surat Al-Adiyat ini khair. Tapi kalau di ayat yang lain nanti ada istilahnya malun yang artinya menjadikan condong. Bapak-bapak kalau tanggal muda kan istrinya condong ini. Nanti kalau udah tanggal 3 masih aman Pak. Tanggal 7 itu mulai, nah condongnya sudah beda ya. Tapi saya lebih suka definisi khair, walaupun dua-duanya nanti ada perspektif yang berbeda. Kalau khair itu berarti harta memang dimaksudkan untuk kebaikan. Semua harta itu aslinya titipan Allah, dimaksudkan supaya manusia itu punya modal berbuat baik. Nah cuman ketika sudah ada harta yang melimpah yang tidak didapatkan dengan susah payah, manusia berebut. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian memakan harta waris dengan cara yang tercela karena
sifat manusia, sudah tertanam di diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, sudah tertanam, maka Allah tahu kualitas kita, Allah yang bagi. Sekian. Nah, kemudian dari ayat 7 ini yang perlu kita perhatikan ada pada lafaz mimma taroka al-walidaini wal aqrabun. Kata taroka yatruku artinya meninggalkan. Bahasa Arabnya peninggalan itu tirkah. Ketika seseorang mati, seluruh hartanya disebut dengan tirkah. Nah, tirkah ini tidak bisa langsung dibagi sebagai warisan. Dia ada urutan-urutan teknisnya dan harus tertib, tidak boleh lompat. Ini harus kita perhatikan mumpung kita masih hidup, ya, supaya beberapa tahapan itu bisa kita selesaikan sekarang, sehingga nanti anak kita tinggal bagi-bagi warisannya aja. Tahapan yang pertama adalah diambil secukupnya untuk pengurusan jenazah. Kita. Bapak-bapak mau dikuburkan di mana? Di Jatisari, Jatiranggon, apa San Diego Hills? San Diego Hills. Taman Bahagia ya, boleh. Atau mau dibakit juga nggak apa-apa Pak. Tiketnya 35 juta ya. Sehat walafiat, terus sampai raudhah doa. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Persis ketika doanya Sayyidina Umar. Ya Allah, karuniakan kepada mati syahid, meninggalnya di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh kan Pak yang meninggal di raudhah, Pak, seperti itu. Jos itu Pak. Diurusi, disolati sama Masjid Nabawi, dikuburkan di Baqi, dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Looknya atasnya biasa aja Pak, pasir, tapi bawahnya masya Allah. San Diego Hill Pak, look atasnya Instagramable, bawahnya tergantung keimanan. Satu, ambil secukupnya yang ma'ruf untuk jenazah. Ma'ruf itu sesuai dengan kebiasaan kita beli pakaian, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, nggak boleh. Khusus bapak-bapak nggak boleh pakai sutra. Kalau ibu-ibu boleh pakai kain sutra. Misalnya ibu Nagita Slavina itu boleh, karena dia duitnya nggak berseri, boleh pakai sutra. Pakai batik boleh nggak Pak? Boleh. Walaupun sunnahnya warnanya putih. Loreng-loreng juga nggak apa-apa Pak. Gambarnya panda, ya kalau yang lucu-lucu juga nggak apa-apa kalau tidak ada yang putih seadanya. Yang kedua, dibersihkan dari yang haram. Ini bukan suudzon kepada al-mukarramun hadirin sekalian, bukan. Tapi kita sebagai seorang muslim perlu betul-betul memperhatikan harta kita itu diusahakan sebersih-bersihnya. Kalau harta itu halal, akan memunculkan amal soleh. Anak-anak kita perilakunya menyenangkan, istri kita juga menyenangkan. Nah, seorang muslim itu hartanya harus bersih dari yang haram. Haram ini ada 3 jenis. Haram itu ada 3 jenis. Haram zatnya, bendanya memang haram. Atau kedua, haram didapatkan dengan cara yang dolim. Atau haram yang didapatkan dengan cara saling ridho tapi menyelisihi aturan Allah. Teknis membersihkannya beda. Kalau harta haram yang jenis pertama, bendanya haram, maka dibuang, dimusnahkan. Contoh, punya hewan babi, punya khamar, punya apa lagi ya, 2 itu deh yang paling simpel. Maka cara membersihkannya dibuang. Kita punya peternakan, dulu seseorang baru masuk Islam tapi masih punya peternakan hewan babi, maka dibuang hewan babinya aja, bangunannya biarin, nggak apa-apa. Tanahnya nggak usah dibuang, lumayan. Terus punya khamar, buang aja khamarnya, botolnya tinggal
kalau dihancurkan siang nggak apa-apa. Ini caranya. Yang kedua, kalau didapatkan dengan cara yang zalim, menipu, merampas, mencuri, terus begal dan lain-lain, maka cara mengembalikannya adalah dengan kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Jadi misalnya saya nipu Pak Edi, Pak beli bensin saya Pak, bagus Ustaz, bagus 13.000. Warnanya biru, ya ini pertama top. Padahal aslinya es degan, saya campur Pak. Itu saya nipu dia. Maka kerusakan pada motornya dan seterusnya itu saya harus ganti. Karena saya mendapatkan uang dengan cara yang haram, menzalimi orang lain. Bayangin Pak, kalau yang saya tipu itu satu negara Pak, gimana balikinnya? Luar biasa susah. Harus dikembalikan. Termasuk mungkin dulu kita pernah mendapatkan harta waris dari orang tua kita, tapi kita merebut dari saudara kita, itu kembalikan. Barakallahu. Kemudian cara yang ketiga, ini yang paling rumit, complicated, karena dua manusia saling rela, tapi ternyata akad transaksi itu tidak diridhoi oleh Allah SWT. Yang paling simpel, transaksi pemain dengan badan. Judi berarti ya, itu kan saling ridho kan, pemainnya ridho, badannya ridho. Tapi ini nggak sesuai syariat. Atau contoh yang lain, seorang laki-laki hidung belang bertemu dengan kuku-kuku malam, terjadi transaksi di situ. Kemudian setelah selesai hajatnya, si laki-laki memberikan harta kepada perempuan. Ini dik untuk kamu. Terima kasih Mas. Jangan lupa datang lagi di lain waktu. Misalnya. Pasarannya berapa Pak? Pertanyaan jebakan ya. Ya ada yang 200, ada yang 300, ada yang 80 juta, tergantung kelasnya. Nah harta seperti ini ada dua pendapat. Haram untuk yang mencari, haram pula untuk yang menerima. Jadi si kupu-kupu malam itu mendapatkan harta dengan cara yang haram, lalu uang itu diberikan kepada anaknya atau orang tuanya, maka statusnya tidak berubah, tetap haram. Ada pendapat ulama yang kedua, haram untuk yang mencari, tapi tetap halal untuk yang menerima. Ini salah satu pendapat yang ditampilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi tetap halal untuk yang menerima. Begitu juga uang yang didapatkan dengan transaksi ribawi, itu kan haram buat yang mencari, tapi halal buat yang menerima. Nah, tergantung kita mau ambil yang mana Pak. Kalau ternyata kita ambil pendapat yang haram untuk yang mencari, haram untuk yang menerima, ya sudah serahkan kepada Baitul Mal, kas negara. Kalau sekarang titipin ke Basnas. Tapi kalau musola Syifaul Qulub bisa kelola, ya udah kantor di musola Pak. Nanti konsultasi dengan pakar fikihnya. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, nggak masalah. Berarti di harta peninggalan mayit itu, kalau ada yang jenis ketiga, turunkan sebagai harta waris, nggak masalah. Langkah yang ketiga setelah dibersihkan itu dimurnikan. Ini yang agak rumit. Dimurnikan itu dipisah mana harta suami, mana harta istri. Kita orang Indonesia punya kebiasaan mencampur harta. Dulu sebelum menikah, bapak punya harta apa, ibu punya harta tertentu. Setelah menikah, seringkali dianggap otomatis menjadi satu. Nanti kalau salah satunya meninggal, terjadi gonogini dulu. Padahal dalam syariat kita tidak ada gonogini seperti yang dimaksudkan di kompilasi hukum Islam, tidak ada. Yang benar, harta campur suami istri itu adalah sebelum menikah laki-laki punya harta, perempuan punya harta. Kemudian menikah, suami istri kemudian iuran, bikin usaha, modalnya 20 juta, kamu 10, aku 10, dan bikin usaha bersama. Nah, kalau salah satunya nanti meninggal, nah usaha bersama inilah yang baru dipecah sesuai dengan kontrak perjanjian antara suami dan istri. Tapi harta bawaan masing-masing tetap menjadi miliknya masing-masing. Harta
kita sebagai laki-laki punya kewajiban memberikan harta kepada istri dan anak-anak yang disebut dengan nafkah. Itu baru ada perbedaan. Kalau di dekat-dekat kami, pola bercampur hartanya itu tanah milik suami, rumah milik istri. Ini kalau dijual gimana? Dijual berdasarkan NJOP tanahnya atau berdasarkan nilai bangunannya? Nanti harus di-clearkan. Mumpung masih hidup, kalau misalnya dua-duanya masih hidup, mulai diinventarisir dari sekarang, Pak. Harta-harta yang ada nilainya. Misalnya yang di atas 2 juta, di atas 2 juta kita catat. Tapi yang 2 juta ke bawah nggak usah diatur sebagai harta. Nanti dicatat, Pak. Ternyata tanah punya istri, rumah punya istri, mobil punya istri, punya suami, motor, laptop, HP, joran, obeng, lah cuman yang di gudang-gudang sama garasi ternyata punya kita. Alhamdulillah. Nanti di akhirat jawabnya cepat. Di akhirat jawabnya cepat. Mana harta kamu cuma segini, di istri semua. Itu nggak masalah, Pak. Terserah, itu kebijakan tiap rumah tangga beda-beda. Sama, ini bukan dalam rangka membuat suami istri bertengkar, tidak. Tapi harta-harta dengan nilai tinggi sebaiknya clear pemiliknya, supaya nanti kalau salah satunya meninggal, anak-anak itu tidak kesulitan, tidak seperti durhaka kepada orang tuanya. Mama, saya butuh warisannya ayah, kok nggak dikasih-kasih? Ya, karena mamanya merasa rumah peninggalan bapaknya itu 50% milik mamanya, ada uang dia, ada emas yang dulu dijual untuk membangun dan nah ini harus clear. Sama beberapa diambil untuk jenazah, dibersihkan, dimurnikan, selanjutnya dilunasi hutang-hutangnya, termasuk di bagian nomor 4 ini administrasi penjualan aset. Administrasi penjualan aset itu seperti hutang piutang. Misalnya kita sebagai penerima waris, Pak, dapat warisan dari orang tua kita, rumah. Nah itu kan masih nama SHM-nya milik almarhum ayah kita. Balik namanya itu nanti tahapannya banyak. Ada surat bagi waris, ada notaris, terus macam-macam tuh. Itu bisa puluhan juta, bisa puluhan juta. Nah itu sebaiknya diambil biaya itu dari aset-aset yang quick, yang mudah cair. Misalnya mobil lebih mudah dijual, uangnya jangan langsung dipakai, tapi gunakan dulu untuk administrasi ini sampai kelar. Atau hutang-hutang kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang hutang kepada almarhum, tagih. Cara menolong orang yang berhutang itu dengan ditagih. Biasakan menagih hutang. Itu untuk menyelamatkan orang yang berhutang. Kalau jenengan mengikhlaskan, harus ada ucapan. Itu sudah halal buat Anda. Nah itu baru ikhlas namanya, Pak. Tapi kalau misalnya ada orang hutang ke saya, terus saya bilangnya ke istri saya, itu udah aku ikhlaskan kok. Kalau dia nggak mau bayar sudah aku ikhlaskan. Tapi saya nggak bilang ke orang yang berhutang. Ini bukan ikhlas, Pak. Ini ngedumel. Ini ngedumel. Sebenarnya nggak ikhlas, pura-pura ikhlas aja. Padahal masih pengen. Jadi kalau mau mengikhlaskan hutang orang lain, datangi, kasih tahu. Udah ikhlas buat antum. Atau di WA aja. Ramadan itu cocok, Pak, ya. Kita nggak ada uang buat sedekah, ya udah orang-orang yang hutang kepada kita kasih lunas. Dan lunas udah halal, Allah yang bayar. Ya udah kalau kita pinjam lagi, oh tidak bisa. Oh tidak bisa. Kalau baik. Setelah itu dilihat yang berikutnya, setelah pelunasan hutang, ada wasiat atau tidak. Nah wasiat ini nanti pembahasannya ada di ayat ke-9. Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Pembahasannya cukup panjang, Bapak. Wasiat itu tidak semuanya harus ditunaikan. Pesan-pesan almarhum tidak semua harus dilaksanakan. Nanti ditinjau sesuai syariat atau tidak.
Kalau tidak sesuai syariat, tidak perlu dilaksanakan. Kita tidak berdosa. Almarhum tenang aja. Roh itu urusannya sudah beda di alam barzah. Kan kadang-kadang orang bilangnya, ini kalau wasiatnya tidak dilaksanakan, ruhnya tidak tenang, ruhnya gentayangan. Mitos, Pak. Roh itu urusannya sudah lain, dia sudah di alam barzah, sudah terputus dari kehidupan dunia. Maka dilihat kalau wasiat yang sudah syariat, kita lihat lagi ahli warisnya sanggup atau tidak. Kalau ahli warisnya sanggup melaksanakan, kalau ahli warisnya tidak sanggup, ya sudah tidak perlu dilaksanakan. Contoh misalnya gini, saya wasiat, nanti kalau aku meninggal tolong kuburkan di San Diego Hills. Meninggal, biaya pemakamannya 300 juta, harta peninggalannya 30.000 rupiah. Gak usah dilaksanakan. Al-Azhar berapa Pak? Di sini kita bisa Islam atau Kristen aja gitu. Sama aja padahal. Kalau saya dengar ide dengan Kristen. Al-Azhar Muslim. Sama. Pilih di Bakin saya Pak, atau di Makla. Kalau boleh milih ya, ini dianjurkan untuk memilih pemakaman yang dekat orang-orang soleh. Kalau Bakin kan cuma sedikit dari makam Rasulullah SAW. Makanya kadang perlu komunitas kaum muslimin itu punya wilayah pemakaman yang muslim, yang soleh. Misalnya kayak kita nih Pak di musola Syifaul Qulub, temenan nih, bertetanggaan, soleh-soleh sama. Bila kita beli tanah lah buat kuburan kita. Jadi nanti pas hidup berdekatan, pas meninggal juga berdekatan. Sudah dikuburkan, gitu. Lu lagi gitu. Iya, ya gitu Pak, nggak masalah. Boleh mantu, hukumnya dianjurkan oleh ulama. Setelah wasiat beres, baru dibagi sebagai warisan. Baru dibagi sebagai warisan sesuai dengan hukum Allah. Nah, di masyarakat kita ada beberapa harta itu yang statusnya belum clear. Ini masuk kategori warisan atau bukan. Contohnya harta pensiun, uang pensiun. Uang pensiun itu masuk kategori warisan atau bukan? Kalau bentuk pensiunnya itu pesangon yang diberikan sekali ketika selesai masa pengabdian, karena memang waktunya sudah pensiun atau karena kematian, maka masuk dalam harta yang dibagi sebagai waris. Dia harus dibagi menggunakan hukum pesangon sekali ya, sekali aja. Tapi kalau yang bulanan yang sudah dialamatkan kepada salah satu anggota keluarga, biasanya istri ya Pak, yaitu bukan warisan, itu menjadi milik nama yang tertera. Nah ini bedanya. Untuk pensiun kami ulangi, yang pesangon sekali itu masuk dalam harta waris. Tapi kalau yang bulanan langsung kepada penerima. Dapat pensiunan nggak kita Pak tadi kira-kira? Mudah-mudahan dapat Pak ya. Kemudian simpanan kematian. Simpanan kematian itu biasanya ada beberapa perusahaan bikin tabungan dengan cara potong gaji bulanan, dikumpulkan terus nanti tidak sistem kocok Pak, enggak, tapi nanti yang meninggal baru dapat arisannya. Nah, biasanya nggak ada yang mau dapat cepat ini Pak. Tabung terus. Nah ini dibagi menggunakan hukum waris karena dia sebetulnya tabungan. Tabungan cuma judulnya simpanan kematian. Adapun kalau santunan dari asuransi atau dari negara tidak termasuk warisan karena itu biasanya uang duka untuk keluarga. Kenapa tidak disebut warisan? Karena itu bukan usaha si mayit, bukan usahanya si mayit. Tapi kalau simpanan kematian itu masih ada usahanya si mayit, ada perjuangan. Kemudian
Kemudian dia itu misalnya korban pembunuhan atau korban kecelakaan. Korban ini mendapatkan ganti rugi. Nah, itu dibagi sebagai aturan waris. Harus dengan aturan waris. Ganti rugi menggunakan aturan waris. Kemudian yang terakhir, amplop sumbangan takziah. Ya, kalau di Betawi itu ada baskom ditutupi kain. Orang pada ngamplop di situ. Ini bukan termasuk warisan. Itu untuk shahibul musibahnya. 3 pekan yang lalu lah, itu saya datang ke kematiannya Bapak sambung mertua saya di daerah Keranggan. Meninggal hari Sabtu. Itu masih hari-hari Lebaran, Pak. Sepi banget karena RT RW dengan beberapa keluarga dan warga itu rimplah. Jadwalnya jadwal rekreasi. Dia meninggal pas hari orang-orang pergi rekreasi. Sepi banget, Pak. Ada yang ngamplop di baskom. Klinting ini 1000 juga ya. Karena beratnya kerasa, Pak. Klinting kerasa. Kalau 500 kan agak enteng ya. Itu 2 biji 1000-an itu subhanallah. Kasihan. Ya udah, itu miliknya sahibul musibah. Belum sempat penuh udah diambil pasti. Itu dikit nggak ada kok. Nah, itu termasuk untuk sahibul musibah, tidak dibagi sebagai warisan. Nah, itu biasanya yang muskilat, yang membingungkan sahibul musibah untuk membagi warisan ini, pesangon warisan ini gimana? Tapi kalau saham, ya udah dilihat atas nama siapa. Kalau nama mayat, ya berarti itu maksudnya warisan. Apakah hutang diwariskan? Yang terakhir, apakah hutang diwariskan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak diwariskan. Yang diwariskan cuma harta. Kalau hutang tidak diwariskan. Lalu bagaimana melunasinya? Gunakan asetnya si mayit. Udah, kalau semua asetnya cukup untuk melunasi hutang, alhamdulillah. Berarti tidak ada warisan untuk keluarganya. Kalau hutangnya sudah lunas, masih ada sisa, sudah bagi untuk warisan. Sudah terjual semua, tidak lunas, maka tidak ada warisan hutang. Cuman si anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya dengan melunasi hutang orang tua. Di sini poin pentingnya adalah seorang muslim kalau berhutang harus pakai adab. Adabnya ada di surah Al-Baqarah ayat 282 yang sehalaman itu, Pak. Nah, saya pernah ngimamin sholat pakai halaman itu, Pak. Kok sepi sebelahnya. Mukanya gini, suwene imamnya lelah pada ngimami 1 halaman. Dan itu lupa masalahnya. 1 halaman gaya-gayaan lupa. Harus ditulis meskipun hutangnya kecil. Kemudian kalau suami istri sebaiknya ada kesepakatan, harus saling memberitahu ini hutangnya itu apa. Nah, kalau hutang yang di bawah sekian nggak usah kasih tahu pasangan nggak apa-apa, tapi yang di atas sekian kasih tahu pasangannya. Karena ada beberapa pola hubungan suami istri itu nggak sehat secara finansial. Istrinya aku maunya kebutuhan sebulan tercukupi segini ya. Bener, Pak, memang listnya segitu butuhnya. Tapi kemudian si laki-lakinya juga menghalalkan segala cara. HP-nya itu aplikasi akun pinjol semua, misalnya 20 aplikasi pinjol semua. Ternyata meninggal, yang ditinggal adalah hutang-hutang. Nah, itu ya harus dilunasi dengan aset. Walaupun ada beberapa etapan di bank misalnya, kalau seseorang meninggal itu lunas ya, Pak ya. Lunas ya, Pak ya. Adalah gimana, Pak? Apa saya nyicil terus meninggal? Gimana enggak? Ya. Mending tetap hidup lah, Pak. Bisa bangun ya, Pak. Jadi sekiranya itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk sesi kali ini, tadabbur surah An-Nisa ayat 7 ya, tentang tirkah dan tentang turunnya syariat waris ini. Semoga menjadikan kita semua laki-laki yang lebih sabar, Pak, ngadepin perempuan ya. Dan
lebih suci hati kita, kemudian kita lebih hati-hati dalam urusan harta kita. Nanti di akhirat kan ditanya, ini harta dapat dari mana, digunakan untuk dapat dari mana? Pokoknya aku kerja halal ya Allah, pokoknya halal. Digunakan untuk apa? Gak tahu, istriku yang urus. Jawaban paling enak. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo apa dulu. Jadi langsung tentang pembagian waris tadi. Jadi seorang meninggal meninggalkan satu istri, 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan satu lagi anak dari istri yang lain. Cuma anak yang istri lain ini nggak tahu kabarnya pada saat udah masih hidup itu dia nggak tahu kabarnya. Itu gimana tidak? Kita tunggu sampai ketemu apa kita anggap udah meninggal atau kita apa aja nggak tahu gitu? Gimana sih bagian? Satu istri, 4 anak. ada 2 anak di situ ya Pak ya? 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki dari istri yang sebelumnya. Cuma keberadaannya nggak tahu. Istri yang sebelumnya masih hidup atau udah meninggal? Nah itu juga nggak tahu. Kalau dalam fikih faraid itu pembahasannya mafqud, orang hilang. Oh iya. Nah, orang hilang itu bukan hilang sling gitu nggak Pak, tapi tidak diketahui keberadaannya. Maka setelah tahapan pengurusan jenazah, pembersihan harta dan lain-lain sampai tahap wasiat, itu dilaksanakan dulu. Untuk bagi warisnya ditahan sampai dicari tahu betul orang ini kemana. Nah, ada yang mengatakan ditunggu sampai prediksi orang hilang ini meninggal. Misalnya orang hilangnya usia 50. Oh, orang Indonesia itu rata-rata meninggalnya usia 70. Tunggu 20 tahun. Baru nanti dibagi. Ada yang mengatakan hilangnya di mana dulu? Kalau hilangnya pas bencana alam, banjir besar, maka menunggunya tidak lama, maksimal 4 tahun aja. Jadi nggak sampai 20 tahun nggak, karena kalau hilangnya di bencana alam kemungkinan besar meninggal. Atau hilangnya di medan perang, hilang di mana? Di Gaza, sudah mati syahid Pak. Nah, ini tergantung hilangnya di mana, keberadaannya di mana. Kalau untuk segera banget untuk dibagi, segera konsultasi dengan KUA ya, karena Ustaz praktisi waris itu kita hanya memberikan rekom. Nanti KUA pun sama, hanya memberikan rekomendasi, terserah keluarga ini mau eksekusi atau tidak. Tapi kalau dibawanya ke pengadilan harus langsung dilaksanakan putusan hakim. Presentasinya walaupun dia udah cerai, istri itu tetap dilakukan sama anak laki-laki juga. Maka ada penundaan itu untuk menunda membagi dulu. Jadi hitungannya pun belum selesai. Ya, maka harus dicari tahu dengan segera. Effort luar biasa untuk mencari kabar 2 orang ini, mantan istri pertama dan Mantan itu udah bukan mantan, istri yang pertama dan itu udah dicerai sekarang. oh udah cerai. Iya. Berarti mantan istri nggak dapat Pak? Dapat kayak anaknya aja terus. Anaknya aja. Dan persentasenya sama dengan anak yang lainnya, presentasinya misalnya. Iya, nanti 2:1. Iya, mantan istri nggak dapat ya, apalagi mantan pacar, apalagi mantan gebetan yang belum nembak udah ditolak itu. Mantannya. Kalau pembagiannya itu sebaiknya sebelum meninggal sudah meninggal. Oh iya betul Pak. Kalau hibah itu penyerahan harta dari orang hidup ke orang hidup. Ini hibah. Kalau bapak mau kasih harta ke anak, skemanya hibah, pastikan anak punya kemampuan finansial yang baik, teredukasi. Nggak boleh anak yang nggak ngerti cara kelola uang dikasih uang, nggak boleh. Kalau hibah, orang hidup kepada orang hidup. Disarankan kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang amanah dan profesional, kasih aja Pak. Malah nanti jadi modal hidup yang bagus. Kalau waris itu perpindahan harta dari orang mati ke orang hidup, Allah yang bagi. Nah, yang ambigu itu yang wasiat. Orangnya masih hidup menjanjikan harta kepada orang yang masih hidup, tapi hartanya baru diserahkan setelah yang berjanji ini
meninggal. Wasiat itu sebetulnya dianggap sah kalau yang mengucapkan atau yang berwasiat itu dalam keadaan hadorul maut. Hadorul maut itu rasanya kayak udah mau meninggal. Orang sepuh biasanya atau orang sakit yang kemungkinan meninggal. Nah dia berwasiat. Tapi kalau bapak masih sehat walafiat, masih bugar, lari, strava, pace-nya masih kencang, berwasiat itu ngomong kosong, bohong. Jadi yang denger lah, anda kan masih sehat, kapan saya dapat hartanya? Jadi sebaiknya yang mana? Dilihat maunya yang mana. Kalau sesama masih hidup hibah sukarela ya Pak ya, tidak ada paksaan. Jadi kalau istri minta hibah itu bapak ngasihnya apa? Hibah, hadiah atau setor peti? Hadiah, karena penuh cinta. Hadiah. Termasuk kesalahan atau dosa apa yang misalkan kepada waris pertama, waris itu ditentukan nggak tempatnya. Jadi misalkan si anak dapat tanah di sebelah kanan, di sebelah kiri. Terus kedua, pemanfaatan atau langsung tidak dibagi istilahnya. Jadi semua anaknya sudah makan istilahnya seperti itu. Jadi warisnya itu terbengkalai, nggak langsung diselesaikan di situ. Kamu dapat si ini, dapat si itu. Itu kesalahan atau apa gimana? Sikap kita sebagai anak kepada orang tua adalah banyak-banyak memintakan ampun atas kekurangan pemahaman maupun kekeliruan perilaku mereka. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Termasuk kekeliruan orang tua itu salah satunya adalah bagi-bagi harta. Kekeliruan yang paling umum, statement orang tua yang berucap, kalau aku nanti mati, tanah itu untuk Eka, rumah itu untuk Dwi, rumah itu untuk Tri, dan seterusnya. Padahal nilai harta ini beda-beda. Nah, itu kesalahan. Bagaimana solusinya? Ini kan yang kita cari ya, bagaimana solusinya? Harus dipahami dulu bahwa prinsip pembagian waris dalam Islam itu 3: syar'i, segera, akurat. Syar'i sesuai syariat, segera itu sesegera mungkin, akurat, jelas hartanya, jelas penerimanya. Nah, syariat sesuai syariat kita sudah di kepala kita inginnya sesuai syariat. Segera itu pengumumannya dulu. Pengumumannya harus segera. Kalau saya meninggal sekarang ini Pak, saya meninggal, langsung diumumkan istri saya dapat 1/8, abah mami saya masing-masing 1/6, asobah bilwaya sisanya untuk 2 anak saya. Umumkan langsung. Kalau berani, kalau enggak tunggu 3 hari atau tunggu 40 hari, tunggu adem suasananya, lihat situasi. Supaya apa? Menutup pintu niat buruk, sehingga tidak ada sudut antara orang tua saya dengan istri saya. Kan sentimen mertua menantu lumayan kenceng kan. Jadi kalau sudah diumumkan dari awal, cenderung hati-hati. Penyerahan hartanya bisa menyusul. Oke. Lalu bagaimana kalau sudah dibagi di masa lalu, setelah kita hitung-hitung tidak sesuai syariat? Kumpulkan yang masih hidup Pak saat lebaran, ngobrol. Ini aku dapat, kayaknya kelebihan ya. Tolong diikhlasin ya. Nah, kalau kelebihan ngomongnya gimana Pak? Udah lah, tolong diikhlasin ya. Udah lah, tolong diikhlasin. Ya udah, enak. Kita nggak perlu kembalikan kepada ahli waris yang lain. Tapi kalau bapak uangnya banyak, punya dapur banyak misalnya, bukan dapur, restoran banyak. Ini aku dapatnya kelebihan nih jatahnya. Menurut aturan waris jatahku kebanyakan. Aku kembalikan kepada kalian, kepada saudara-saudara. Kembalikan dalam bentuk uang Pak. Jadi kita membayar kepada ahli waris yang lain. Kalau kurang, pilihannya 2, tuntut. Ini jatahku nggak sesuai faraid. Saya minta kekurangannya dari abang-abang dan mas semua. Atau ikhlaskan dengan memberikan statement. Ini jatahku kurang. Ya udah aku ikhlaskan juga. Aku
aku tenang, aku punya dapur banyak. Ada Aldi's Burger, ada Burger Bangor. Jangan buru-buru menyimpulkan ya Pak ya. Ini burger Pak ya. Nonton Bapak. Tapi nanti perlu diskusi khusus ya kalau mau solvingnya lebih akurat. Jadi yang penting pengumumannya dulu ya. Pengumumannya segera. Segera. Yang masih tabu itu pengumuman. Padahal itu bisa dilaksanakan pas nyolatin jenazah loh. Bentar aja. Tapi eksekusinya agak berat. Kayak ya nggak sih? Oke nggak ya? Tabu nggak ya? Tapi kalau udah ada sekali yang mulai, enak tuh Pak urusannya. Almarhum meninggalkan satu orang istri yang protes di belakang. Nah, saya nggak dianggap. Ternyata dua istrinya Pak. Satu lagi Ustaz, bagaimana Ini dulu. Misalnya begini, ada orang tua misalnya pernah ngomong sama seseorang, katakanlah misalnya dengan saudara kandungnya gitu kan, oh yang ini peninggalan saya buat kamu, katakanlah misalnya ada 3 bidang tanah misalnya gitu kan. Nah, orang tua ini punya anak, tapi si orang tua ini ngomong ke saudaranya, yang 1 bidang buat kamu aja, yang 2 baru dibagi anak. Tapi anak ini nggak tahu bahwa orang tuanya pernah ngomong ini gitu. Apakah kita harus mempercayai omongan si saudaranya ini bahwa oh ya ada pernah ngomong itu bagaimana? Baik, itu kategorinya wasiat. Maka diperlukan 2 hal, bukti tertulis atau 2 orang saksi. 3 orang saksi. 2 orang saksi atau bukti tertulis. Atau video deh Pak, kalau zaman sekarang masih bisa video atau voice note masih bisa, atau screenshot. Oke, kalau screenshot nggak bisa diedit soalnya video AI kelihatan ya ada 2 saksi atau bukti tertulis. Kalau tidak ada itu, tidak ada 2 hal itu, wasiatnya dianggap tidak sah. Tapi anak punya positioning Pak, ini yang bilang Pak D saya ya orangnya jujur, amanah, penyayang, tidak ada kecurigaan orang ini berdusta, maka anak bisa menunaikan wasiat tersebut meskipun secara fikih dilakukan hukumnya, tapi dalam rangka untuk kirim pahala kepada ayahnya almarhum, maka dia boleh melaksanakan pesan tersebut. Tapi nilainya nggak boleh lebih besar dari 1/3 dari total aset tadi. Kalau 3 bidang tanah, yang 1 itu untuk saudaranya almarhum, maka nilainya nggak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3, maka anak-anak almarhum boleh bilang, oke Pak D, tapi cuma 1/3 aja, nggak boleh lebih. Oke, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti tertulis, ini saudaranya mayit mencurigakan, ya, khusus orangnya ini nggak terpercaya, nggak pernah sholat misalnya, sering menipu, nggak pernah bayar hutang, kata kasih kalau Pak, ribut ayo. Lumayan soalnya tanah itu mahal. Jadi yang benar nggak boleh kalah, gitu. Yang baik jangan mau kalah, tapi harus adil dalam bersikap. Yang tetap harus ada tata keramanya kepada orang tua. Ya ini Ustaz, bagaimana jika ini karena masih ada yang menggunakan adat ya Ustaz ya? Saya nggak ikutin adat apa itu. Misalnya warisan itu hanya perempuan aja, laki-laki tidak boleh. Nah, bagaimana sikap yang mendapatkan itu apabila yang syariat apakah menerima atau menolak atau bagaimana? Sepaham saya yang pakai skema itu cuma Minang. Minang pun nggak semua wilayah, hanya beberapa tempat. Yang diberikan kepada anak-anak perempuan itu bukan harta pribadi, tapi harta adat. Jadi itu harta pusaka suku turun temurun. Memang diperuntukkan untuk anak perempuan. Istilahnya hak guna pakai aja. Jadi warisan itu judulnya, padahal eksekusi aslinya itu kayak wakaf, hak guna pakai. Jadi ini kalau meninggal ya orang lain yang bersih, tapi tidak ada balik nama. Jadi bukan perbedaan.
yang menyambung tadi Ustaz, yang segera diumumkan. Ya. Kemudian ada jangka waktukah ya untuk segera ditunaikan. Misalnya gini, ada 4 anak, kemudian ada istri ya. Kemudian sudah dibagi-bagi nih, si anak pertama dapat